Shalom, selamat kita bertemu dalam satu lagi edisi Spotlight on Scripture melalui saluran Wahyu Pengharapan. Satu acara yang memberikan pencerahan terhadap ayat tertentu yang sering disalahfahami atau mengelirukan. Saudara, sebelum kita mulaikan, jika belum, pastikan Anda tekan like, share, dan subscribe pada channel ini, serta tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas mendapat maklumat mengenai video kami yang akan datang. Sedang penonton, ayat tumpuan kita hari ini terdapat di dalam Matius 15 ayat 11 yang berbunyi, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Untuk mendapat maklumat latar belakang bagi ayat ini, kita perlu membaca dari ayat 2 di mana beberapa orang Farisi dari Yerusalem telah datang dan bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Orang Yahudi mempunyai tradisi yang menghendaki bahwa tangan hendaklah dibasuh menurut upacara yang telah ditetapkan selepas setiap kali bersentuhan dengan orang bukan Yahudi. Lalu mereka menegur Yesus dan murid-muridnya karena tidak mengikut adat tradisi itu. Lalu Kristus menjawab mereka dengan kata-kata yang terdapat di dalam ayat yang kita baca. "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Artinya kalau tidak basuh tangan, apa yang masuk dalam mulut itu adalah najis. Di dalam ayat 15, Petrus berkata kepada Yesus, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jadi sila ambil perhatian di sini bahwa ini adalah perumpamaan dan tidak boleh diambil secara literal. Sebenarnya Yesus menjelaskan perumpamaan ini supaya kita tidak perlu membuat spekulasi tentang apa maksudnya yang sebenar. Dia mengakhiri penjelasannya dengan kata-kata ini, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, dan pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Ayat 19, ayat 20. Jadi sila fahami situasi ini. Para pemimpin Yahudi terlalu memikirkan mengenai adat istiadat mencuci tangan, manakala pada masa yang sama di dalam hati mereka terukir rencana untuk membunuh Kristus. Yesus telah mendedahkan niat jahat, niat najis yang sedang timbul di dalam hati mereka. Kenajisan berkaitan upacara itu hanyalah kenajisan yang dibayangkan. Niat jahat yang timbul di dalam pikiran adalah kenajisan yang sebenar. Soalan pemakanan di sini langsung tidak terlibat sama sekali. Tidak ada soal berkaitan makanan atau minuman di tengah-tengah isu yang sedang dibahas. Ia adalah mengenai upacara cuci tangan berbanding niat pembunuhan yang timbul di dalam hati orang Farisi. Yang satu menajiskan, yang satu tidak. Shalom, Tuhan memberkati Anda.